Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas sekarang adalah geostrategi dalam aspek sosial budaya. Sebelum kita bahas, tentunya teman-teman harus tahu dulu apa itu geostrategis. Dari sumber yang saya baca, geostrategis berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dari sini menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan, sarana dan sasaran pembangunan untuk menggapai kepentingan. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi di negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Itulah pengertian dari strategi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, itu geostrategi dan aspek sosial budaya. Teman-teman ada yang dari teman-teman apa ada yang ingin menambahkan tentang Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita langsung masuk ke dari segi analisa SWOT supaya karena kan sekarang sudah tahu kalau sosial budaya pasti berhubungan dengan sosial, pasti dengan lingkungan, pasti dengan yang berhubungan dengan manusia lain. Kayaknya lebih baik kita langsung masuk ke analisa SWOT, tapi lebih ke pendapat-pendapat teman-teman semua terkait dengan keunggulan ataupun peluang dari geostrategi sosial budaya. Kalau dari saya sendiri itu, saya menganggap bahwa geostrategi sosial budaya itu sudah sangat jelas di depan mata. Contohnya dari segi selera musik, kalau mungkin teman-teman dulu orang-orang pada zaman dulu mungkin lebih suka dengan keroncong. Kalau sekarang ya sudah bermacam-macam sekali. Ada yang suka yang Taylor Swift, ada yang K-popper, ada yang wibu. siapa tuh? Jadi memang sudah di depan mata sekali dan sudah tidak bisa lagi dihindari, sudah tidak bisa lagi diantisipasi. baik. Kalau dari pendapat saya sendiri, keunggulan yang dapat dari geostrategi dalam aspek sosial budaya itu yaitu wisata yang di negara kita itu lebih terkenal di negara lain. Maksudnya DP wisata-wisata Indonesia kan banyak, jadi banyak orang-orang asing yang datang ke negara kami untuk mengunjungi wisata-wisata tersebut, sehingga wisata tersebut itu bisa mendunia di negara asing. Saya ingin menambahkan juga keunggulan geostrategis dalam bidang sosial budaya itu, kita juga dapat dengan mudah mengetahui budaya negara orang lain, kayak dapat bersosialisasi dengan baik. Baru sebagai sumber penghasilan di bidang pariwisata itu di Indonesia memiliki banyak daerah wisata kan. Baru memperkenalkan wisata dalam negeri kepada dunia internasional. Kalau Indonesia mempunyai kekayaan alam dalam hal ini, wisata yang membanggakan dan dikenal oleh masyarakat luas, oleh negara-negara luar.
kalau dari saya. Oke, banyak tidak saya betul. Tapi bagaimana dengan dampak negatifnya dari kan terkenalnya wisata alam negeri kita ini pasti mengundang turis-turis untuk datang ke Indonesia. Sedangkan seperti yang kita tahu, contohnya saja Bali. Bali itu sangat biasa orang pakai bikini. Berarti orang ke negara itu tabu, menurut orang itu tabu. Terus kira-kira bagaimana itu tentang teman-teman berpandangan, teman-teman yang pemikiran mengenai hadis ada dampak positif dan tapi juga ada dampak negatif yang mau tidak mau harus kita terima. Karena resikonya kalau memang mau mengundang orang luar untuk datang ke sini, datang ke Indonesia, secara tidak langsung juga hal-hal seperti ini juga ikut masuk ke Indonesia. Bali itu tempat yang ini sih bebas buat orang yang punya pemikiran my body my choice, karena di sana My body, my choice. iya, karena itu kayak kita suka pakai ini, kita suka pakai itu. Kalau di sana itu kan kayak lebih bebas toh. Jadi dampak positifnya kayaknya banyak orang Indonesia yang punya pemikiran yang sudah kena westernisasi mungkin akan lebih suka di Bali. Kalau tadi nggak tahu apa. Tapi no, Positif. westernisasi itu sebenarnya ada deh dampak positif, ada juga deh dampak negatif. Mau tidak mau semua itu harus ya sebenarnya bagaimana ya, semua itu tetap harus ada DP positif, ada DP negatif. Kalau orang mau Indonesia terkenal dengan DP objek wisata, mau tidak mau orang harus menerima globalisasi secara tidak langsung. Karena pun tersebarnya bahasa Indonesia sendiri kan karena perdagangan sendiri itu yang masuk ke bagian-bagian wilayah di Indonesia. Dan juga kalau melihat sebenarnya ada di untung untuk orang ke negara adalah itu terus dapat pemasukan Iya. dari wisata itu. Yang mana tanya tadi tuh? Kira-kira bagaimana orang bertanggapan mengenai hal ini? Yang kayak ada DP dampak positif orang ke negara menjadi terkenal, tapi ada DP dampak negatif yaitu maksudnya hal tabu yang tidak orang iakan. Maksudnya orang ini orang yang mayoritas muslim. Orang tidak pernah, maksudnya coba lihat orang tentu saja pakai jilbab, padahal tidak diharuskan karena orang tahu itu kewajiban. Tapi di sana orang-orang itu dia mindset so terbuka. Jadi sopan Orang dari merasa itu. kalau orang harus open minded untuk menerima hal-hal itu. Kira-kira bagaimana orang untuk menanggapi hal itu? Orang mau menolak kah atau orang tidak gimana? Mungkin dari teman-teman ada tanggapan bagaimana? Kalau kita pribadi tidak apa ya? Kita tidak bagus ini kalau Mungkin di Gorontalo memang hal baik itu tabu, cuman kalau misalkan di daerah Jawa atau yang Bali ini yang lagi itu kan so biasa. Jadi menurut kita sendiri ini ada di tempat itu ini di mana ini kayak iya, tapi kalau kita itu memang apanya itu tergantung orang sendiri saja. Misalnya atau orang datang ke Bali, masa orang menyesuaikan dengan kesukaan seperti orang ini harusnya tidak baik kan tidak ada Lebih ke diri sendiri. tidak aturan di sana. tapi kalau dari wanita ini menolak atau menerima itu harus kalau tempat orang ini ya kan orang ini mayoritas muslim. Kita Orang kan lebih bicara negara ini. kalau coba Nanti Kita dikenal dampak negatif itu alasannya ikut-ikutan dampak. Contoh kita beberapa tahun yang kalau liburan dalam Bali yang kena dan Jakarta. Tapi orang nggak posting pokoknya memang sama ada orang-orang bule di sana berpakai jadi orang ikut-ikutan tahu dong gimana kan berpakai nggak baik. bisa kok. Itu maksudnya kayak Itu dampak negatif. DP dampak itu secara tidak Menurut langsung kalian itu baik apa? sudah masuk Sudah, kalau dalam mata- Indonesia sama dengan kayak yang perwakilan yang perdagangan itu kan awalnya orang hanya masuk di satu wilayah
tapi akhirnya itu menyebar kemana-mana. Nah itu yang ditakutkan orang sekarang, karena orang-orang sekarang kadang mengatasnamakan open minded untuk membenarkan beberapa hal yang tidak perlu dibenarkan, dan itu bertolak belakang dengan agama. Nah kalau misalnya orang sebagai anak muda generasi penerus ini mengiyakan tidak apa-apa pakai gini asal dibalik, itu dibalik juga ada penerus generasi penerus, dan orang akan menjadi orang yang mewajarkan hal itu. Tapi kembali lagi mungkin ke Tapi ya, setahu kita itu budaya Indonesia itu bukan budaya pakaian tertutup. Iya kan? iya. Walaupun orang mayoritas muslim, tapi di Indonesia itu orang pe budaya, orang pe baju budaya itu tidak tertutup karena kan orang beragam iya, budaya. karena kalau di sini waktu Kartini mana pakai baju adat toh? Tapi baju adat Gorontalo itu sebenarnya tidak pakai jilbab. Iya. Cuma kayak sarung. Iya, jadi Indonesia itu budaya bukan budaya tertutup walaupun mayoritas Islam. Jadi menurut kita yang Kembali dibalik kembali lagi ke agama. diri Mau Lebih ke diri sendiri. ya, kalau saya tradisi ini kan orang tidak apa-apa berpendapat, ketika orang berpendapat tidak sama dengan orang lain, makanya orang Iya. itu disatukan supaya ada bagaimana ya, supaya tidak dianggap suatu pandangan itu tidak dianggap negatif, makanya orang saling menyampaikan aktivitas. Jadi kalau misalnya Alia pro dengan hal itu, tidak apa-apa jadi Alia cara berpikir. aku sih yes. Oh, Mas Arman. Oke, sih ya. Tapi kalau ada teman-teman yang menolak hal itu, mungkin ada alasan kenapa dia menolak hal itu. Gimana bisa aku lakukan itu? Karena opini itu aku terus. Aku sih yes. Gak tau mas. Allah ilaha illallah. suatu penikmat jatuh. Dapat menurut kalian bagaimana? Bagaimana? Tidak ada yang ini yang menolak begitu menolak. Si biar seru begitu. Oh iya, dan menolak Nino. Menolak. Kenapa masih ada? Kalau di dongker belakang tidak bakal menolak. Saya menolak karena Sudah aja. Padahal gak ada dibahas. Guys, masih makan Dan kalau misalnya kalau orang memandang itu dari orang segenerasi, hal itu bisa tidak bisa harus orang terima sih. Iya, soalnya ketika orang membuka jalan terang ke negara ini dikenal, ya orang kan siap dengan Konsekuensi yang konsekuensi yang ada. Yang kayak yang begini. Tapi ada yang kontrasnya dengan orang pakai bikin di pantai. Tapi ada juga yang pro dengan hal ini. kalau kita pro. Kalau menurut saya, ya Alia punya itu betul sebenarnya. Karena orang sendiri pun bukan harus berpakaian tertutup, tapi karena orang mayoritas muslim, hal itu jadi kayak memang orang suka berpakaian harus pakai jilbab. Atau mungkin orang pegang barang, pasti orang luar pegang barang. Kalau Indonesia pasti orang bilang, oh berarti cewek-ceweknya pakai jilbab. Pasti lagi kalau teman-teman Bali ya, mungkin teman-teman suka nonton yang reaction orang luar tentang orang senegara, pasti orang tanggapan perempuan Indonesia itu pakai jilbab. Dan tidak ada juga sih sampai sekarang ini tidak ada yang pakai bikini jalan-jalan ke Alfamart sejauh ini. di Gorontalo. Emang ada juga? Ada. Ada. Mungkin di Gorontalo ada, tapi orang tidak kenal dia. Di Ratu Pantai Selatan itu Kita pernah lihat di rumah sakit. Itu crop top. itu Jangankan perempuan pakai crop top, laki-laki pakai crop top keluar juga ada. Yang Wah itu kayaknya dampak sosial yang lain ya. Berarti sebenarnya ini lebih kembali lagi ke bagaimana orang mempersiapkan diri tentang pesatnya globalisasi. Kayak secara tidak bisa dihindari juga, orang ini adalah calon-calon orang-orang yang melahirkan generasi-generasi penerus kan. Tinggal orangnya bagaimana, kuat bagaimana, orang
meningkatkan SDM itu dong, kembali lagi ke meningkatkan SDM, entah itu dari segi pendidikan maupun dari segi pendidikan moral maupun oh tadi ya ada satu bahasa yang bilang tidak cuma merokok dan pakai rokok, ada laki-laki juga pakai rokok. Ini kayaknya dampak lain lagi, yaitu masuknya ini tidak masuk sih, mungkin ada di Indonesia tapi tidak sampai apa ya, memperhatikan kalau dalam ada. Kan di Indonesia Ada, masih dilarang. karena ada tahu. Iya gitu. Menurut saya itu ada, tapi tidak berani untuk speak up. Kan ada yang mengakui DPD LGBT memang dari lahir bawaan karir, bawaan lingkungan, faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan kita setuju. Faktor Lahir itu kan Tidak ada. lahir ada. Cuman iya. ada itu. Bulu tangkis, pemain bulu tangkis yang dia kira dia cewek. Voli. Kan? Iya yang itu nah, katanya LGBT dengan banci itu sama. sama, yang paling itu termasuk dalam LGBT. Masa ya mau dibilang banci sih, ada cowok ada ini gitu. Tapi banci belum tentu suka sama sesama jenis tuh. Iya, kadang Iya, juga suka suka ada juga benci karena orang punya pekerjaan gitu kan. Kayak tidak. Kira beda. Ada juga kan yang feminim, laki-laki feminim kan. Laki-laki yang bersikap kayak perempuan, tapi dia suka perempuan. Iya, iya. Ada juga perempuan yang bertingkah kayak laki-laki, tapi dia suka laki-laki. cuman DP gaya lagi. Iya. DP pembawaan lagi. Ke karakter dia. Tapi ada laki-laki yang DP perawakan laki-laki, tapi dia merasa DP itu as a girl bagi dia perempuan. Mungkin. Coba kalau dari Santi bagaimana nih tanggapan tentang Santi, LGBT? bagaimana tanggapan Tanggapan. yang masuk, yang bukan masuk, yang mulai apa ya berjamur di Indonesia ini kayaknya deh mulai banyak yang berani tahu mana pertama kita tahu nggak pernah nonton Ayo kan orang kalau kita mendengar dia nggak pernah cerita apa begitu. bahkan sekarang ada di channel YouTube coy. Kalau dari saya sendiri tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau saya juga ada teman yang boti, ada juga teman yang Siapa sih? apa dia namanya? Nah, itu. Baru orang itu karena jujur saya banyak di follow boti. Ada Iki pernah kan waktu itu bapak itu ada ini yang cowok yang suka bapak ini. Orang itu macam-macam dari coba Bagaimana harus tangkap? tanggapan tergantung orang. Kalau orang mau respon orang silakan, kalau tidak ya Kalau Iki kalau kita tidak respon. nggak tanggapan tentang orang bak kejar-kejar pasangan. Dampak negatif dari budaya luar kan. Jadi selain apa ada dari film itu kan dari segi film, nah film juga itu bisa mempengaruhi orang pe ideologi. Maka dari itu orang itu harus pintar-pintar kasih sendiri mana yang budaya yang baik, mana budaya yang buruk. Oke. Kalau yang lain tentang itu Atau kalau tadi kan pernah membahas DP dampak negatif, nah mungkin kalau dari Ram kalau dari Rama kita lempar sama di belakang tentang tadi yang sudah tadi yang bagaimana tanggapannya tentang dampak negatif dari geostrategi yang budaya. Sosial budaya olikan kan di banyak. Banyak mengulang kan baru lagi beban ini kan. Oke, kalau dari Asrin bagaimana tentang LGBT pendapatnya?
pastilah teman. Tapi tidak harus LGBT lah. Pokoknya dampak negatif dulu Dari lah, sosial teman-teman. budaya ini. Dalam aspek sosial budaya orang itu bukan cuma orang berbudaya yang kadang orang kayak kayak tadi itu kalau jaga masuk itu nanti ini kayak itu narkoba itu sudah jaga masuk ke pasar kayak Indonesia. Iya, budaya itu macam yang game itu dah. Iya, game yang Coba lihat dia. Nah, itu lagi. Yang ibu ada di situ. Habis dia pukul-pukul baru Apa? Ada apa? Terus saja. sensor kawan cepet. Tadi DP kelebihan ya? Orang ada pas tadi. Tidak, tadi DP dapat. Berarti Kalau masalah DP kekurangan lah. dan mengatasi cara mengatasi dampak negatif itu bagaimana? Kalau dari anak putri, coba kalau dari Ica DP cara mengatasi. Nah, kembali ke diri sama menolong. Iya, motor ceramah 3 hari 1 malam. Iya, mau bagaimana kalau memang dia tetap mau bagi. Ya sih, Kit. Bagaimana dampak dirasakan? Dampak negatif dari sosial budaya ini. Ya mungkin sosialisasi bagi itu kayak lebih lebih apa ya? Karena lebih welcome. Kalau iya lebih diedukasikan ini yang LGBT lagi. Kan Masyarakat juga lebih aware sih sebenarnya. baru kayak susah sih yang begitu. Iya, tapi emang itu semua hilang. iya tapi kan itu kan salah satu cara mengatasi. Ya dakwah. Orang yang sangkut pautkan dengan agama biar dorong itu kayak kita berdua sekali bagi ini begitu kan bukan cuma kayak kalau mau kasih sadar dari sendiri sampai kapan begitu kayak mau kemudian sadar kan tidak tahu pasti kan ada dari cara dorongan untuk biar orang itu sadar begitu. Kan gue ini pasti sadar. Ada jawaban yang tadi bilang itu perhatian sendiri sih. Itu salah satu dampak dari strategi sosial budaya. Karena kan jadi orang yang apa ya, jadi yang lebih ke abu lah gitu sih. Karena bikin juga apa yang lo suka begitu urusan gue begitu loh kayak yang individualis. Namanya itu individualis. Karena kan masyarakat Indonesia itu tidak terkenal dengan orang yang individualis. Karena dari awal orang itu adalah menjunjung tinggi gotong royong, suara dan mufakat. Dan itu saja sudah terlihat bahwa orang Indonesia ini dari zaman dahulu bukan orang yang individualis. Beda dengan mungkin negara Jepang. Jepang itu kalau berani batuk Jepang, dia sumpah ya kan polisi. Tapi kalau orang biar lengan nambah karaoke 2 jam, 24 jam le, orang bakalan biasa aja. Mungkin dari yang tadi yang kayak bilang berbagi diri sendiri, kembali lagi ke diri sendiri sih, itu namanya salah satu contoh yang terlihat sikap individu orang itu ternyata semakin besar. Tapi tidak dapat dipungkiri semua anak muda sekarang berpikir begitu. Karena kalau juga orang mau urus yang di luar dari yang tidak bisa orang urus, bikin apa juga? Yang begitu itu kan cuma perlu diedukasi oleh orang-orang yang Mau. dekat dengan dia, dan orang itu pun harus aware kalau orang itu care pada dia bukan karena dia mau menghindar diri, tapi karena orang mau merangkul orang. Tapi itu kalau dari yang lebih ke apa ya, lebih ke manusianya. Kalau dia dampak kayak tindakan kriminal yang semakin tinggi itu berarti penanggulangannya penegakan hukum yang harus lebih ditegaskan. Kalau kemanusiaannya itu tidak mungkin orang mau hukum orang yang LGBT, orang hukum dia, orang hukum dia, orang bunuh dia, kan berlawanan dengan HAM. Tapi kalau yang kriminalitas itu ada di dasar, itu ada undang-undangnya, jadi bisa dipertegas dari tingkat tingkat hukum, iya. Kayaknya terus terlalu banyak bahas daripada dampak negatif sih. Karena orang banyak sekali merasakan dampak positif. Sosial budaya itu banyak sekali daripada dampak positif. Itu bukan LGBT.
Kalau pasti teman-teman di sini punya pengalaman yang berbeda-beda terkait dengan perkembangan geostrategi dalam konteks sosial dan budaya. Mungkin dari Nadia, kira-kira apa keunggulan yang bisa dia rasakan dari dampak geostrategi budaya ini? Yang keunggulan, yang positif nih, yang negatif kita skip aja deh. Ya kayak itu tadi kayak orang negara jadi terangkat ya. Apa? Bertahan alam. Banyaknya orang asing yang datang berkunjung ke sini hanya karena mau mencari tempat wisata yang ada di Indonesia bro. Jadi kayak di sini terangkat gitu. Kan ada tempat wisata, orang ada pendapatan dari situ. Dan orang ada dapat Ada yang lain? Bagian juga terus bagian. Oh ya, sama biar kalau Habibah dampak positif. Bawah. Dampak positif dari geostrategi sosial budaya. Ayo. Dari Nadia tadi kan dampak positif sosial budaya tadi pariwisata kan. Nah, selain dari pariwisata ada juga punya dampak positif dari segi kayak beberapa alat musik mulai digunakan di luar negeri kayak apa ya? Ada satu film luar negeri JP Backsound dia pakai suara angklung dengan ada itu alat musik dari gamelan kayak gitu. Nah, itu jadi satu dampak positif. Dari Astrid, apa kira-kira dampak positif yang jadi terasa setelah adanya geostrategi dalam konteks sosial budaya? mempermudah mobilitas masyarakat karena adanya perubahan dalam transportasi dan teknologi komunikasi, meningkatkan tenaga kerja yang profesional karena adanya perubahan dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Mawar. Apa? Anissa, Rizka. Yang mau juga. Tuh, Rizka dulu. Anissa. Kasih Kela, mungkin boleh soalnya dari sini tidak dapat demo. Kalau dari saya, Lanjutkan. Siapa? Siapa tahu ada yang mau suka bersuara. Mungkin menurut saya dampak positif dari sosial budaya itu budaya di daerah yang satu bisa dikenal di daerah lain. Kayak kemarin pernikahan anaknya Pak Rahmat Gobel kan, nah itu pakai adat kental dari Gorontalo. Itu dibuat di Jakarta, jadi orang-orang di Jakarta jadi tahu budaya-budaya di Gorontalo, kayak malah membuat dandang, tarian.
kalian rasakan saja supaya maksudnya lebih dekat, lebih bisa dipahami. Mungkin kalau dari pengalaman pribadi. Santi, Oke, kalau dari saya, jadi peran kita sebagai anak muda sekarang itu sangat penting, terutama di bidang budaya. Sekarang ini saya melihat banyak anak-anak muda yang mulai meninggalkan kebudayaan daerah asli masing-masing dan mulai berada di sekarang ini anak muda sebanyak meninggalkan istilah berapa kebudayaan masing-masing. Bahkan istilah budaya-budaya itu kita tidak tahu. Jadi tugas kita sebagai anak muda itu perlu mempelajari dan melestarikan budaya asli. Karena kalau orang semua lupa itu dan orang tidak ada budaya. Menjadi budaya barat. kalau dari saya dampak yang dampak positif yang dirasakan itu sebenarnya banyak sih. Soalnya kalau teman-teman sadari mungkin dulu itu budaya lagi-lagi ini patriotik apa? Patriarki. Contohnya kayak budaya patriarki. Mungkin kalau yang sudah mau patriarki itu yang laki-laki ini lebih mempunyai kuasa lebih banyak lah daripada perempuan. Karena perempuan saat itu hanya diperbolehkan untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan sekarang dengan berkembangnya zaman, perempuan bahkan ada yang jadi pemimpin dalam suatu perusahaan. Yang pada saat itu hal itu mustahil. Nah dengan adanya geostrategi dalam sosial budaya itu, orang-orang lebih open minded mengenai kehidupan sosial, kesetaraan gender, terus juga adanya kesejahteraan untuk semua, adanya juga HAM-HAM itu lebih ditetapkan. Jadi membuat masyarakat itu lebih aware kepada masyarakat lain, walaupun dampaknya itu adanya sikap individualis yang menggesek sikapnya orang yang awal itu sikap gotong royong. Itu aja. Bisa dikasih kesimpulan Rasya? Bisa kesimpulan Kak? Oke, jadi mungkin kesimpulan dari pembahasan perang tadi ini itu tentang sumber daya sosial budaya di Indonesia dan ada dampak positif dan negatif, dan mungkin orang tadi itu lebih pembahasan lebih condong ke dampak negatif dari sumber sosial budaya ini ya. Dan mungkin masih banyak mungkin dampak positif yang mungkin orang belum rasa begitu, atau mungkin ada yang terasa cuman orang tidak bisa sampaikan begitu. Dan ya kesimpulannya ya itu, terang tetap harus mengembangkan sosial budaya orang ini biar sampai ke nasional, ke dunia, kita terkenal terhadap budaya Indonesia ini. Ya, walaupun orang harus tahu itu kalau bakalan ada dampak negatif yang bakalan muncul begitu. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai geostrategi dalam aspek sosial budaya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam pembahasan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.